Saya lanjut ya. Kita lanjut ke sekarang. Nah, ini yang jadi inti pembahasan kita yaitu mengenai persamaan diferensial parsial. Jadi yang ada istilah parsial ini kan artinya sebagian gitu ya. Artinya memang akhirnya fungsi tersebut diturunkan atau didiferensiasi ke ke sebagian variabelnya. Jadi pengertian ini kita bisa tahu bahwa yang namanya persamaan diferensial parsial itu artinya di sana fungsi yang diturunkan itu punya lebih dari satu independen variabel atau variabel bebas. Jadi kalau tadi kan yang biasa itu cuma punya satu ya, x aja, t aja, theta aja, itu cuma satu variabel aja. Tapi kalau persamaan diferensial parsial, nah dia tuh punya lebih dari satu. Jadi kalau yang muncul dua atau tiga dan seterusnya, itu berarti dia udah masuk yang persamaan diferensial parsial. Ketahuan dari mana? Nah, dari cara penulisannya. Cara penulisan seperti ini. Contoh nih ya, contoh. Teman-teman bisa lihat. Misal nih, fungsinya fungsi Z. Fungsi Z itu adalah fungsi X, T, yang artinya di dalam fungsi Z ini, dia itu ada X-nya, ada T-nya. Kalau kita tulis bisa aja begini, misal. Eh, bisa susah. Pakai. Misalkan ya, yang paling gampang, X plus T. Variabel X ada variabel T, jadi variabelnya itu lebih dari satu. Nah, yang seperti ini yang kemudian kalau kita tuliskan sebagai turunannya, nah, ini kita harus pakai yang parsial karena memang variabelnya lebih dari satu kayak gitu. Jadi kalau di sini ada keterangannya ya. Z-nya adalah istilahnya dia dependent variable, masih variabel terikat, tapi dia punya yang merupakan fungsi yang punya dua independent variable atau dua variabel bebas yaitu X dan T. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita cari turunannya, nah kalau punya dua variabel gini, kita juga bisa mencari turunannya terhadap dua variabel ini. Apakah turunan terhadap X ataupun turunan terhadap T, seperti itu. Contoh nih, misal nih, kalau kita mau mencari turunan Z terhadap X, maka kita menuliskannya ini, do Z per do X. Agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi yang di atas itu, oh, atasnya belum. Kalau yang di atas tadi eh yang di atas pakainya D gitu ya, derivatif. Tapi yang sekarang untuk yang parsial kita istilahnya tuh ini D-nya itu mirip D apa ya? D-nya untuk yang bukan Romawi, saya Latin begitu. Jadi disebutnya do gitu ya. Artinya dia turunan parsial. Jadi istilahnya untuk membedakan antara ganti variabel yang di bawah. Jadi do Z per do T. Yang itu merupakan parsial derivatif dari fungsi Z terhadap T. Nih, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini masih lebih banyak ke pengertian. Kita belum masuk ke hitung-menghitung. Jadi jangan sampai salah nanti menuliskan. Kalau misalkan ketemunya pertama diferensial biasa ya pakainya D.
Tapi kalau persamaan diferensial parsial, kita nuliskannya pakai do. Dan teman-teman secara penulisan juga harus jelas ya, jangan sampai salah. Mungkin ada beberapa nih yang kurang familiar ya dengan penulisannya seperti ini. Ada yang ketika ujian itu, ketika menuliskan kayak gini, ini bukan D yang ditulis, tapi itu angka 2. Nah, itu sangat-sangat fatal ya. Jadi teman-teman harus perhatikan terkait dengan penulisannya juga. Nah, ini contoh penulisan dari persamaan diferensial parsial yang lain gitu ya. Ini misalkan nomor satu. Di sini ada X do Z per do X plus T do Z per do T sama dengan X kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan diferensial parsial. Di sini udah jelas karena dia pakai pakai tandanya do. Selain itu, di sini juga dilihat di bagian penyebut, ini ada do X sama do T. Yang artinya, ini menunjukkan bahwa si Z itu punya dua variabel, yaitu X dan T. Nah, ini ada keterangannya di sampingnya ya. Bahwa Z itu adalah dependent variable atau variabel terikat, di mana dia merupakan fungsi Z sama dengan fungsi X, T. Gitu. Kemudian dengan X dan T itu adalah independent variables. Jadi variabel apa bebas. Dia punya dua, yaitu X dan T. Ada juga bentuk lainnya, seperti ini. Do kuadrat U per do X kuadrat plus 4 do U per do Y dikuadratkan plus 5 sama dengan 0. Nah, ini hati-hati kalau teman-teman ketemu yang seperti ini. Cara penulisan ini, yang ini, dengan cara penulisan yang ini, itu berbeda. Kalau yang depan, itu artinya adalah do kuadrat U per do X kuadrat itu artinya adalah turunan parsial U terhadap X itu dilakukan dua kali. Gitu. Jadi do U per do X kemudian diturunkan lagi terhadap X. Jadi kayak gitu. Jadi diturunkannya dua kali. Tapi kalau yang kanan, ini adalah do U per do Y, diturunkannya cuma sekali, baru kemudian hasilnya dikuadratkan. Nah, hati-hati ya, kehilangan apa namanya kurung aja itu sudah berbeda artinya ya. Dan penulisannya juga seperti ini. Nanti di bawah ada lebih detailnya terkait dengan penulisan. Hati-hati. Kalau ada turunan yang itu lebih dari satu, yang contohnya seperti yang depan ini, yaitu turunannya sampai dua kali. Cara penulisannya adalah seperti ini. Do kuadrat U per do X kuadrat. Kalau yang di atas kuadratnya itu ada di do-nya, tapi kalau yang di penyebut, yang di bawah, kuadratnya itu ada di variabelnya atau X-nya. Ini artinya turunan U terhadap X sampai dua kali. Kayak gitu. Jadi cara nulisnya memang agak sedikit berbeda gitu. Hati-hati untuk penulisan yang seperti ini. Dan ini pun juga sama. Ini menunjukkan bahwa U itu adalah suatu fungsi yang dia itu variabelnya adalah X dan Y. Nah ini ya. Dia dependent variable yang U itu merupakan fungsi X dan Y. X dan Y-nya itu adalah variabel bebas. Ada juga bentuk yang lain nih, seperti yang nomor 3 nih. Mirip nih sama yang nomor 2. Tapi bedanya sekarang di sini dua-duanya itu merupakan turunan parsial dua kali. Jadi yang pertama do kuadrat Y per do X kuadrat, do kuadrat Y per do T kuadrat. Di sini artinya Y itu adalah suatu fungsi yang variabelnya adalah X dan T. Ya, kalau ada yang seperti ini yang di bawah itu akan selalu jadi variabelnya yang di atas. Gitu ya. Jadi Y-nya ini adalah merupakan fungsi X dan T. Ada ya. Y itu adalah fungsi X dan T, di mana X dan T itu adalah variabel bebas atau independent variable. Nah, hati-hati untuk yang seperti ini ya, jadi perlu diingat-ingat. Terus kalau ada tambahan seperti ini apa ini Pak? Nah ini ada P itu biasanya di sini adalah sebuah konstanta.
dia itu ada nilainya tertentu, tapi dia bisa berubah, bisa diganti-ganti tergantung dia konstantanya apa. Dalam hal ini kita lebih fokus ke bagian yang ini nih, ada fungsi dan juga variabel yang di sini dianggap nanti sebagai konstan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kita akan saya tunjukkan beberapa contoh penulisannya. Contoh penulisan beberapa apa ya, bentuk eh, persamaan diferensial parsial. Ini eh, mulai dari yang pertama, ini ya. Tadi kan kita udah ketemu nih, ada do f per do x gitu ya. Do f per do x yang di sini artinya adalah turunan pertama si f terhadap x. Itu kita bisa tuliskan sebagai f x kecil. Jadi yang di sini x-nya itu adalah indeks di bawah gitu. Indeks di bawah kecil yang artinya dia adalah turunan pertama f terhadap x gitu. Kalau kita f-nya itu diturunkan terhadap y, ya kita tinggal tulis f y, y-nya kecil. Bukan di sampingnya ya, tapi dia di agak bawah gitu. Jadi kalau kita tulis agak besar, misalkan ada f begitu, nah ini indeksnya itu kecil di bawahnya gitu, bukan di sampingnya. Ini juga berlaku untuk penulisan yang lain. Jadi misalkan nih, tadi ya, kita ini ada penjelasan lebih detailnya terkait penulisan. Yang selanjutnya adalah kalau ini ada muncul turunan dua kali, yaitu pertama nih, do f per do x, ini turunan pertama f terhadap x. Habis itu hasilnya ini kita turunkan lagi terhadap x gitu. Jadi kalau disimpulkan ya si fungsi f itu diturunkan terhadap x itu dua kali. Maka kalau ketemu yang seperti ini akan ditulis seperti ini. Do kuadrat f per do x kuadrat. Tadi ya yang saya sebutkan. Jadi yang bagian pembilangnya kuadratnya itu muncul di do, tapi bagian penyebutnya kuadratnya itu muncul di variabel atau x dalam hal ini. Kayak gitu. Ini kalau dalam turunan itu bisa kita tuliskan sebagai fxx. Kecil s-nya kecil-kecil, kemudian dia indeks di bawah. Sama seperti yang ini. Jadi dia ditulis seperti dua kali gitu yang menunjukkan bahwa dia diturunkan dua kali terhadap x. Kalau misalkan kita turunkan terhadap y, nah seperti ini jadinya. Kita turunkan terhadap y, maka akan jadi 2 kuadrat f per 2y kuadrat. Nah, sama kayak tadi ya. Kuadratnya itu kalau yang di pembilang muncul di do-nya, kalau yang di penyebut dia muncul di variabel, variabel bebasnya. Baru yang dari sini mungkin akan lebih mudah kita tuliskan dalam bentuk karena dia diturunkan terhadap y dua kali, maka kita bisa tulis sebagai FYY. Seperti itu. Ya, cara nulisnya seperti itu. Nah, ini kebetulan yang tadi ya, yang bentuk yang ini sama bentuk yang ini, FXX dan FYY pas kebetulan dia diturunkan dua kali terhadap variabel yang sama. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata variabelnya ini nggak sama? Kalau variabelnya nggak sama, ini ada contohnya di bawahnya, yaitu misalkan do f per do y, jadi fungsi f diturunkan terhadap variabel y, ini yang dilakukan pertama, kemudian dia diturunkan lagi terhadap x, gitu. Nah, kalau ketemunya seperti ini, maka kita bisa sederhanakan tampilannya. Bisa jadi seperti ini, do kuadrat f per do x do y. Yang dikerjakan lebih dulu atau yang di dalam kurung, dia munculnya di belakang. Ya. Di sini baru kita tulis selanjutnya yang di bagian depan itu yang diturunkan yang terakhir nih, karena ada dua di sini. Tetapi, nah ini hati-hati, ini yang sering kebalik-balik ya. Secara penulisan yang pakai indeks, itu seperti ini.
Yang diturunkan pertama itu ditaruh depan Y dulu, baru kemudian X. Tahu dari mana yang duluan? Ya kita lihat lagi nih ke persamaan awalnya ya. Kepersamaan awalnya di sini kan do F per do Y duluan. Dia diturunkan terhadap Y duluan. Baru kemudian dia diturunkan terhadap X. Begitu. Makanya secara penulisan yang pakai indeks itu F, Y, X. Fungsi F diturunkan terhadap Y, habis itu diturunkan lagi terhadap X. Kayak gitu. Ini pun berlaku kalau kebalik. Jadi misalkan ini ketemu yang selanjutnya ya, yaitu do F per do X. Jadi fungsi F itu diturunkan terhadap variabel X. Baru kemudian variabel X ini ya. Baru kemudian diturunkan lagi terhadap variabel Y. Nah, ini kalau kita tuliskan di bagian yang belakang yang pakai indeks, dia akan jadi fxy. Artinya, fungsi f diturunkan terhadap variabel x dulu, baru kemudian dilanjut dengan diturunkan terhadap variabel y. Kayak gitu. Itu hanya sekedar masalah penulisan ya. Jadi, tapi penting karena akan apa ya menentukan dia akan diturunkan terhadap mana duluan nih. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebenarnya kalau saya pribadi untuk mengajar matematika teknik ini secara online tuh agak ini ya eh, susah karena kalau matematika teknik ini perlu benar-benar yang teman-teman tahu step by step seperti apa prosesnya. Jadi lebih enak kalau saya tuh kadang menjelaskan langsung di papan tulis gitu, langsung sambil mengerjakan sambil menjelaskan. Karena kalau pakai teks begini ya, ini yang sudah ada kadang eh, yang sering menjadi pertanyaan adalah prosesnya begitu. Kenapa Pak ini bisa seperti ini? Kenapa ini dari sini? Saya harap semoga teman-teman ini ya apa bisa mengikuti. Dan tadi kalau misalkan ada kesulitan, oh ya Satrio, silakan. Ada yang mau bertanya? Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berarti di sini saya ingin memastikan kembali sih Pak, bukan bertanya Ya. lebih ke arah memastikan. Eh, Berarti untuk peletakan pangkat duanya ini tuh untuk do-nya udah pasti yang atas pas yang di atas pasti ditaruh di do, yang di bawah pasti ditaruh di variabel. Namun jika bagaimana jika kalau pada gambaran awal ini, saya lupa nama istilahnya Mm. yang do per do x terus buka kurung do do f per do x tutup kurung. Nah, ini jika jika kondisinya dibalik, Pak, dalam artian itu f-nya ini di luar di dalam kurungan gitu, Pak. Jadi bagaimana eh, Menuliskannya gitu ya. ya penulisannya gitu seperti itu. Oke. Berarti ini ya Satrio, yang F yang contoh yang kedua ini, jadi F-nya ini ada di luar begitu. Iya Pak, jadi kalau misalnya F-nya yang di luar itu, apakah mempengaruhi peletakan pangkatnya juga atau bagaimana gitu Pak? Atau tetap sesuai yang ada di dalam kurungnya gitu? Terima kasih. Oke. Nah, untuk yang seperti ini tuh kan ini ya, kita proses tuh selalu kalau ketemu yang matematis, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Yang itu menunjukkan bahwa yang di kurung ini memang diproses lebih dulu gitu ya dibandingkan yang di luar. Nanti ini akan ada pengaruhnya sebenarnya ketika udah ini ya, kalau dia agak panjang prosesnya ke bawah. Nanti ada pembuktian di bawah. Apakah ketika kita kerjakan yang di dalam kurung, contoh ini ya, kalau ada dua variabel, ada X dan Y. Apakah ketika kita kerjakan yang Y dulu baru X, itu hasilnya akan sama saja ketika kita kerjakan dulu X baru Y. Nah, nanti akan ada pembuktiannya di bawah. Tetapi secara penulisan, yang benar adalah karena yang diproses itu adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu, maka fungsi itu akan melekat di penulisan do yang dikerjakan terlebih dahulu. Gitu. Ada kalanya misalkan seperti ini, tadi mungkin yang ditanyakan Satria ya, yang misalkan F-nya itu ada yang di sini misalkan. Ini ya, yang bagian ini. Nah, ini kalau ada S-nya di sini, biasanya yang di bagian dalam kurung,
bisa aja variabelnya berbeda, atau kalau biasanya sama, dia akan cuma dituliskan satu kali seperti ini. Artinya apa? Yang ini ya fungsi f itu diturunkan terhadap x, hasilnya turunan ini yang kemudian dia diturunkan lagi terhadap x dalam hal ini ya, konteks yang ini kayak gitu. Jadi memang apa ya, yang di dalam kurung dulu dikerjakan baru yang dilanjutkan begitu, yang di luar. Nah, secara kalau yang pakai indeks seperti apa atau yang pakai kuadrat seperti apa? Nah, karena memang dia di sini fungsinya itu sama, maka bisa dituliskan yang pakai ini do kuadrat f. Karena memang cuma satu fungsi yang diturunkan, yaitu fungsi f, dia diturunkan terhadap x. Nah, tapi dua kali penurunan. Kalau kita di bidang ini ya, teknik, eh, biasanya yang paling tinggi sih orde itu tiga ya. Jarang yang lebih tinggi dari itu. Ada sih ada, tapi jarang dipakai, jarang ketemu. Tiga aja mungkin jarang. Dua sih, satu atau dua itu yang paling sering. Jadi biasanya nanti ada nih di bawahnya ini, penerapannya itu seperti apa. Kalau kita kan di bidang teknik tuh dekat nih sama fisika gitu ya. Jadi memang nanti penerapannya ini persamaan diferensial parsial tuh ya banyak di konsep-konsep fisika. Mungkin tadi Satrio apakah juga apa sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nih di bawahnya ada beberapa contoh eh, penggunaan dari atau ini apa ya? Misalnya kita menggunakan persamaan diferensial parsial tuh pas apa sih? Jadi pertama diferensial parsial itu akan sering digunakan untuk apa ya, merepresentasikan beberapa permasalahan fisis atau di ya kita gampangnya bilang ya di bidang fisika gitu. Nah, kita karena kita bidangnya adalah teknik biomedis, kita nggak walaupun nanti berbicara biomedis lebih ke biologi sama medis, tetap yang kita bahas nggak akan jauh-jauh dari fisika. Contoh nih ya, misalkan nih, yang pertama di sini ada persamaan do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Yang ini merupakan persamaan gelombang satu dimensi. Nah, ini kapankah kita akan ketemu seperti ini? Nah, ini kita akan ketemu biasanya kalau yang kayak gini ya. Tadi, kalau gelombang biasanya nggak akan jauh-jauh. Contoh misalkan kalau untuk persamaannya ya, eh, tadi kalau saya sempat di kontrak bilang ada namanya flexural motion of beam. Nah, itu biasanya yang paling gampang dijadikan contoh adalah eh, misalkan orang mau membuat jembatan. Orang mau membuat jembatan dan kan kalau jembatan itu kedua ujungnya di apa ya istilahnya dibuat tidak bergerak gitu kan ya, di selain dipaku gitulah misalkan kedua ujungnya dipaku, kemudian jembatan ini dilewati misalnya sama truk, truk membawa muatan misalnya 1 ton. Ada tekanan nih sebenarnya yang itu diberikan ke jembatan. Bagaimana kemudian kita bisa memprediksi eh, persebaran tekanan ini ketika tadi si truk lewat di atas jembatan itu seperti apa? Masih kuat nggak jembatan? Masih bisa menahan nggak jembatan? Nah, itu bisa tuh kita memprediksinya itu pakai ini apa namanya, persamaan diferensial parsial ini. Dengan kalau misalkan tiba-tiba nih dari ujung tadi ada gaya gaya berat gitu ya, yang itu asalnya adalah dari si truk, kemudian kita bisa lihat di titik manakah kira-kira muncul apa ya, tekanan yang tinggi yang itu bisa aja menyebabkan si jembatan ini rubuh. Itu bisa aja itu kita kita apa namanya kita, dan itu base-nya ya persamaan diferensial parsial sebenarnya kayak gitu. Itu contoh yang pertama. Ada juga yang selanjutnya ini yang kedua, do kuadrat U per do T sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Ini adalah persamaan thermal conduction atau konduksi thermal atau panas. Bagaimana panas itu menyebar di suatu bidang satu dimensi gitu. Kalau ini anggapannya, kalau tadi kan saya bilangnya di kontra itu dalam ruangan. Gitu ya. Tapi kalau kita berbicara satu dimensi, berarti cuma garis doang. Jadi kalau misalnya ada suatu garis yang dia itu
Anggap aja kayak apa ya, besi. Kayak mungkin kalau waktu teman-teman praktikum Muay panjang di dasar ada besi, kemudian ujungnya kita panas, kasih panas gitu ya, dibakar sama api gitu. Kemudian ujung satunya itu dikasih es gitu. Bagaimana kemudian persebaran panas di sepanjang besi ini misalkan. Nah, itu persebaran panasnya kita bisa juga pakai bersama diferensial parsial untuk memperkirakan, oh kalau jaraknya sekian dari titik ini berarti dia panasnya itu berapa. Itu memungkinkan untuk memprediksi. Nah, ini juga ada beberapa yang lain. Misalnya ada persamaan Laplace, persamaan Poisson, yang itu untuk yang dua dimensi atau tiga dimensi. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, biasanya kalau untuk levelnya tinggi, penyelesaiannya itu nggak sederhana. Dan akhirnya untuk yang levelnya tinggi, biasanya kita serahkan ke komputer untuk menghitung. Tetapi tetap secara basic, secara konsep, kita perlu tahu sebenarnya seperti apa sih prosesnya. Ini contoh beberapa penggunaan PDE, terutama untuk merepresentasikan permasalahan-permasalahan basic. Sekarang kita akan coba masuk ke eh, bagian hitung-hitungannya nih. Bagaimana sih kita menghitung persamaan diferensial parsial? Nanti ketika kita ke bagian persamaan diferensial parsial, akan tetap kita butuh informasi dari persamaan diferensial biasa. Kayak misalkan bagaimana sih kemudian menyelesaikan turunan kalau bentuknya biasa itu seperti apa? Terus kemudian kalau turunannya ini dia ada trigonometri itu kayak gimana gitu. Nah, teman-teman harus ingat. Tapi jangan sampai di sini, kalau saya pribadi saya bukan mau ngetes bagaimana teman-teman mau menurunkan yang kayak trigonometri yang panjang-panjang dan lain sebagainya. Tidak. Biasanya nanti kalau misalkan ujian pun sudah disediakan gitu ya tabel turunan. Tapi nanti yang lebih penting adalah prosesnya. Bagaimana bisa mendapatkan yang diperlukan. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini misalkan contoh nih, soal yang pertama. Tentukan pertama turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y dari fungsi berikut. Yaitu fungsinya nih, fx, y sama dengan 3x kuadrat y plus 4x plus 6y plus 10. Nah, kita diminta untuk menghitung dua ya. Ada eh, apa diferensial parsial terhadap X sama terhadap Y. Kita kerjakan dulu yang X. Karena terhadap X, maka di sini kita bisa tulis do F per do X. Atau kalau teman-teman mau menuliskannya apa seperti yang tadi ya, teman-teman bisa tulis aja yang pakai notasi yang indeks kecil, jadi bisa ditulis Fx begitu, sama dengan do, F-nya ditulis 3 kuadrat 3x kuadrat Y plus 4x plus 6y plus 10 eh, diturunkan terhadap X atau di sini per do X. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, berarti yang kita turunkan hanya yang punya X saja. Yang nggak punya X, yang nggak punya variabel X, kita anggap langsung turunannya itu nol gitu. Karena kita anggap yang nggak punya variabel X itu adalah konstanta. Dan kalau konstanta diturunkan, itu hasilnya adalah nol. Maka di sini kayak turunan biasa ya. Teman-teman masih ingat kan kalau turunannya sebuah fungsi, misalkan ada sebuah fungsi F, dia fungsi F ini adalah, nanti ada di bawah juga saya sebut nanti, A, X pangkat N misalkan. Maka kalau kita cari turunannya F atau F aksen gitu ya, itu sama dengan, ada yang tahu, masih ingat, turunannya A X pangkat N itu jadi apa?
Turunan biasa, biasa. AX pangkat N-1. Bagaimana? Siapa barusan? Bisa diulang? AX pangkat N-1. AX pangkat N min 1. Apakah benar atau ada yang kurang? Yang lain bagaimana? Oh, A-nya dikali N, Pak. Ini ada yang ketinggalan. Ada N-nya ya. Nah, jadi A itu adalah koefisiennya, dikalikan pangkatnya, kemudian dikalikan si variabelnya dengan pangkatnya dikurangi satu. Yang jawab barusan namanya siapa? Tiga ada, Pak. Nah, benar ya tadi yang dibilang Ferry. Jadi udah ini turunan biasa A N X pangkat N min 1. Jadi kita pakai rumus ini aja untuk yang sederhana ini. Jadi anggap aja yang selain X itu adalah konstanta. Jadi dia anggap aja yang kita cuma turunkan satu terhadap X aja. Jadi kalau di sini 3X kuadrat Y, kita turunkan terhadap X, maka akan jadi, ngikuti rumus ini tadi ya, rumus yang, eh, ngikuti rumus yang ini tadi, maka akan jadi 3 dikali 2 yaitu pangkatnya X-nya ya, dikalikan X pangkat 2 min 1. Maka tinggal X aja, X pangkat 1 di sini ya. Kemudian jangan lupa nih ada Y-nya di sini. Y-nya juga ikut ya. Y-nya ditulis juga di sini. Baru kemudian di sini, oh ini ada X-nya juga. Berarti 4X diturunkan terhadap X. Gampangnya bilang ya X-nya langsung hilang. Tinggal si koefisien yang tadi aja. Tinggal 4. 6Y plus 10 karena dia nggak punya variabel X, maka turunannya itu adalah 0. Jadi sebenarnya di sini setelah 4 tuh ada plus 0 gitu ya. Tapi di sini nggak saya tulis. Kalau mungkin teman-teman biar nggak bingung, bingung, bisa aja dituliskan di sini. Ini setelah plus 4 yang itu merupakan turunan dari 4X ini. Nah, yang bagian 6Y dan 10 ini ditulis saja plus 0 gitu. Plus 4. Sekarang coba kita eh, lanjutkan untuk yang Y. Bawahnya. Untuk yang Y, nah, prosesnya sama aja ya. Prosesnya sama aja. Jadi di sini do F per do Y atau langsung aja pakai yang indeks tadi ya. Eh, F ada indeksnya Y kecil, ada indeksnya kecil seperti ini, maka kita bisa turunkan. Tadi prosesnya sama ya, yaitu do 3X kuadrat Y plus 4X plus 6Y plus 10 per do Y. Jadi kita sekarang anggap yang kita turunkan terhadap Y aja. Jadi yang nggak punya Y kita anggap sebagai konstanta. Nah, di sini komponen yang punya Y itu cuma dua juga, yaitu ini dan ini. Berarti 4X dan 10 kita anggap konstanta, kalau diturunkan hasilnya 0. Gitu. Nah, ini berarti kita turunkan 3X kuadrat Y diturunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 3 dikalikan Y pangkat 1 di sini. Maka jadi kalikan 1, kemudian Y pangkat 1 min 1. Y pangkat 0 itu adalah 1, tinggal di sini X kuadrat. Atau gampangnya bilang seperti yang 4 tadi di sini ya, karena dia cuma Y-nya pangkat 1, ya sama aja kita tinggal menulis sisanya, yaitu 3X kuadrat. Sama nih kayak yang 6Y di sini. 6Y kalau kita turunkan terhadap Y, ya Y-nya kayak hilang gitu, tinggal sisanya 6. Hasilnya adalah 3X kuadrat plus 6. Ini adalah eh, apa namanya hasil dari
turunan parsial dari fungsi f terhadap y. Tuh. Jadi hasilnya berbeda gitu ya. Ini contohnya untuk yang biasa. Kita akan coba untuk yang sekarang ada trigonometrinya nih. Nah, kalau ada trigonometrinya ini agak sedikit challenging, teman-teman harus ingat-ingat nih turunannya apa gitu ya. Nah, di sini misalkan nih kalau pertanyaan jika ada fungsi z sama dengan xy kuadrat min sin 2x, kita diminta untuk menghitung do z per do x dan do z per do y. Sebenarnya sama kayak yang di atas ya. Kita diminta untuk menghitung turunan parsial dari z terhadap x dan turunan parsial z terhadap y. Nah, di sini hasilnya adalah sebagai berikut. Nih ya, do z per do x. Maka di sini hasilnya langsung aja do z-nya kita ganti ya, xy kuadrat min sin 2x per do x. Nah, karena dua komponen dari fungsi z ini sama-sama punya x ya, berarti kita langsung cari turunannya dari masing-masing ini ya, yaitu xy kuadrat diturunkan terhadap x. Karena x-nya pangkat satu, nah, kita langsung tulis sisanya yaitu y kuadrat. Kemudian yang bagian yang kedua, mainnya itu tadi langsung, main di sini. Sin 2x diturunkan terhadap x. Nah, ini harus hati-hati ya di sini. Untuk menurunkan yang bagian harus ingat-ingat bagaimana menurunkan trigonometri yang kemudian di dalamnya bukan cuma x, tapi di sini 2x. Ini ada saya kasih penjelasan di bawahnya. Terus saya kepotong ya. Nanti saya. Jadi kalau kita ketemu yang seperti itu, misalkan apa yang di dalam scene-nya atau di dalam trigonometrinya itu enggak X, misalkan di sini BX gitu ya. Maka di sini hasil turunannya adalah A dikalikan B cos BX hasilnya. Sin diturunkan jadi cos, ingat-ingat. Kalau cos diturunkan jadi min sin. Itu yang harus apa diingat-ingat nanti tabelnya. Jangan khawatir, tapi nanti kalau tadi ya untuk ujian akan disediakan. Tapi teman-teman harus tahu konsepnya. Hati-hati kalau nanti di sini apa nggak yang cuma X harus seperti ini hasil. Atau teman-teman juga bisa menggunakan kaidah rantai atau chain rule istilahnya ya. Jadi kita kita misalkan yang di dalamnya trigonometri ini yang bagian BX itu adalah suatu variabel lain. Jadi misalkan di sini dimisalkan U. U itu adalah BX. Maka di sini kita bisa nuliskan yang Y itu sama dengan A sin BX, kita bisa tulis jadi Y sama dengan A sin U. Karena BX kita bisa tuliskan jadi U, mengikuti pemisalan ini. Ini ada. Maka di sini kalau kita mau turunkan gitu ya, mau turunkan DY per DX, maka hasilnya itu adalah sama dengan karena Y di sini sekarang kalau sudah kita misalkan nggak punya variabel X, maka di sini kita turunkan terhadap U. DY per DU, terus kemudian kali DU per DX. Jadi ini yang disebut dengan kaidah rantai. Nanti akan ketemu lagi nih di belakang. Jadi awalnya kan kita cuma DY per DX, tapi karena kita kasih permisalan nih bahwa U adalah BX, maka kita bisa tuliskan sebagai berikut. DY per DU dikalikan DU per DX. Gitu. Jadi berantai gitu ya. Y-nya diturunkan terhadap U, kemudian U-nya baru diturunkan terhadap X tadi ya. D, D, Y-nya aja itu kan A sin U. D A sin U
per DU dikalikan DU-nya sendiri, U-nya kita ganti BX. Jadi di sini DBX per DX. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, maka hasilnya di sini kan A sin U kalau diturunkan terhadap U, ya tetap ya A sin U. Harus pelan-pelan. Kemudian yang DBX diturunkan terhadap X sama kayak tadi, tinggal sisa, oh punya belum, tinggal sisa B-nya doang. Baru kemudian kita setelah ketemu seperti ini, kita U-nya itu adalah BX. Maka hasilnya, kalau kita tulis ulang, ya ini berarti AB sin U. Berarti AB sin BX. Oh, salah ini ya. Sin tadi diturunkan harusnya jadi cos. Sin. Nah, hasilnya akan sama seperti yang ini. Ya, kayak gitu. Itu kaidah rantai. Kita agak naik dikit. Nah, dari makanya itu yang adalah 2 cos 2x ini ya. Minusnya tetap mengikuti dari yang ini tadi. Kemudian untuk yang do Z per do Y, nah ini lebih gampang karena cuma satu bagian yang punya Y, yaitu yang XY kuadrat. Jadi yang sin 2X kita anggap dia sebagai konstanta, diturunkan hasilnya 0. Berarti di sini tinggal XY kuadrat diturunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 2. Itu berarti ke depan ya, 2. Dikalikan X, dikalikan Y, pangkatnya berkurang 1. Berarti tinggal XY aja. Jadi hasilnya adalah 2XY. Untuk dua contoh ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini masih contoh sederhana ya. Hati-hati kalau misalkan yang seperti Permisi Pak, maaf memotong, tapi sepertinya jaringan Bapaknya agak terputus-putus ya Pak. Atau mungkin ini apa dari mic-nya. Soalnya tadi jelas kok Pak dari penjelasan nomor 2 terakhir itu masih jelas, terus setelah jelasin nomor 2 tadi pas mau ada yang ditanyakan langsung hilang suaranya. Masih belum terdengar Pak. bentar, saya coba. Ah, Ini sudah Pak.
Alhamdulillah sudah dengar. Hilang lagi, Pak. Mohon maaf. Kalau langsung seperti ini jelas nggak suaranya? Jelas, Pak. Sangat jelas. Jelas, Pak. Jelas ya? Oh, saya nggak usah pakai headset kalau gitu. Lebih jelas langsung begini kah? Iya, Pak. Lebih jelas begini, Pak. Oke. Oke, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan untuk dua contoh ini. Ini yang masih sederhana tadi ya, ada terkait dengan trigonometri dan yang biasa. Di PDP yang akan kita bahas mungkin nggak akan yang terlalu aneh-aneh seperti turunan pada mungkin materi turunan gitu ya, tapi lebih nanti mungkin yang ada kaitannya dengan yang kita bahas. Jadi nanti ketemunya mungkin yang biasa, trigonometri mungkin sin cos aja, tan mungkin jarang ketemu, sin cos aja dua, eh, eksponensial, e pangkat, dan juga len, logaritma natural. Ini yang akan sering kepake nanti kalau di bidang teknik sebenarnya. Kalau yang lain-lain seperti apa ya, perpangkatan ya mungkin masih kalau pangkat. Kayak yang trigonometri yang lebih ribet-ribet lagi, yang pangkat 3, pangkat 4, kayaknya nggak sampai ke sana kita. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bisa lanjut? Mungkin bisa lanjut, Pak. Oke. Nah, nah yang selanjutnya ini terkait dengan eh, kalau dalam bahasa Inggris itu order and degree, atau kalau kita istilahnya itu di Indonesia order dan derajat gitu. Kalau order di sini ya, itu adalah level derivatif yang tertinggi. Jadi tingkat turunan yang paling tinggi. Dia diturunkan berapa kali sih? Nah, ini yang paling tinggi itu disebutnya adalah order. Nah, kalau degree atau derajat itu adalah pangkat yang tertinggi dari derivatif yang tertinggi. Nah, ini ya. Jadi dia pangkat tertinggi dari order yang paling tinggi. Kayak gitu. Itu adalah derajat. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tiga contoh. Yang pertama, ada X do Z per do X plus Y do Z per do Y sama dengan Z. Nah, di sini kita bisa lihat turunannya itu hanya turunan parsial pertama, yaitu do Z per do X sama do Z per do Y. Yang artinya adalah ordernya itu satu. Karena turunan paling tinggi ya cuma turunan pertama aja. Maka ordernya itu adalah satu. Karena di sini dari turunan pertama ini pangkatnya juga cuma satu, maka derajatnya juga satu. Kayak gitu. Jadi, ini ya, gara-gara ini yang saya lingkari ini adalah yang akhirnya jadi patokan kita untuk menentukan orde dan derajat. Sama-sama di sini ordenya satu, karena memang cuma turunan pertama, sama pangkat tertingginya ya cuma satu. Jadi makanya derajatnya juga satu di sini. Kita lihat yang nomor dua. Yang nomor dua di sini persamaannya X kuadrat do Z per do Y dipangkatkan 3 plus do Z per do X dipangkatkan 2 sama dengan
do kuadrat Z per do X kuadrat. Nah, di sini muncul ada tiga bagian yang itu merupakan turunan gitu ya. Ada do Z per do Y, do Z per do X, sama do kuadrat Z per do X kuadrat. Dari tiga ini, yang dia itu adalah level derivatif tertinggi, itu adalah yang paling kanan. Karena di sini dia adalah turunan kedua, do kuadrat Z per do X kuadrat. Ini berbeda dengan do Z per do X dikuadratkan, itu berbeda. Kalau ini adalah turunan pertama yang dikuadratkan. Tapi kalau yang sisi ini ya, sebelah kanan, itu adalah fungsi Z yang diturunkan terhadap X dua kali. Nah, berarti di sini ordernya, karena kita mencarinya adalah level derivatif tertinggi, maka ordernya itu adalah dua. Dua itu dari ini, turunan dua kali. Kalau yang nomor satu tadi kan, satu ini dari turunan pertama. Gitu. Ya, gitu. Kemudian kalau degree-nya atau derajatnya, nah hati-hati, jangan terpengaruh sama 3 dan 2 di sini. Derajat itu akan mengikuti dari orde paling tinggi. Tadi orde paling tinggi kan 2. Nah, berarti derajatnya itu mengikuti yang orde 2 ini. Maka derajatnya itu adalah 1. Jangan terpengaruh 2 sama 3 di sini. Kayak gitu ya. Jadi pertama-tama cari dulu ordernya yang paling tinggi mana. Kemudian kita lihat yang paling tinggi, tinggi tadi itu pangkatnya berapa. Nah, itu yang akan jadi derajat. Nah, sekarang kita lihat yang contoh nomor 3. Di sini. Do kuadrat Z per do X kuadrat dikuadratkan plus do Z per do Y pangkat 3 sama dengan X kuadrat, Y kuadrat, Z pangkat 3. Nah, ini ada dua nih. Ada dua bagian yang ada turunannya. Yang bagian pertama sama bagian yang kedua. Nah, di sini berarti kita tinggal mencari mana nih orde atau level derivatif yang paling tinggi. Level derivatif yang paling tinggi itu adalah yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Pak. Yang pertama, yang pertama di sini berapa levelnya? 2. 2. Kalau yang kedua, 1. 1 ya. Jadi ini turunan kedua, ini yang pertama. Yang ini turunan yang pertama untuk yang bagian kedua. Maka di sini ordernya itu adalah yang karena kita cari yang paling tinggi, maka ordernya itu adalah 2. Dan kalau degree-nya, ya kita lihat yang order 2 tadi itu. Yang order 2 dia degree-nya atau derajatnya itu adalah ini, pangkatnya. Maka di sini adalah 2 juga. Nah, jangan sampai keliru ya. Tadi pokoknya Pak cari eh, level derivatif tertinggi dulu, baru kemudian kita lihat derajatnya untuk mencari eh, lihat apa ya? Lihat pangkatnya untuk mencari derajatnya. Gitu. Oke, sebelum lanjut mungkin sampai di sini untuk menentukan orde dan derajat, apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, sebelum lanjut, nah ini kan selanjutnya itu adalah bagaimana kita menyelesaikan nih, mirip sama yang dua di atas tadi. Tapi di sini nanti akan lebih detail lagi gitu. Bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Sebenarnya yang namanya diferensial parsial ini ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan. Nah, ada tiga sih istilahnya. Eh, Nanti di sini kita akan belajar yang pertama dulu. Nanti sisanya mungkin akan kita pelajari di yang kalau kita udah ketemu yang nanti ada namanya PDP linear, PDP non linear. Nah, kita akan lebih detail ketika membahas yang lain. Oke.
pada penyelesaian PDP ya, atau dalam bahasa Inggris adalah PDE, differential equation, itu ada dua cara apa ya? eh Cara menyampaikan hasilnya gitu ya, atau menyelesaikannya itu ada dua macam. Yaitu yang pertama adalah ada namanya general solution atau penyelesaian umum, sama ada namanya specific solution atau penyelesaian khusus. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau yang namanya general solution itu hasil akhirnya itu masih berupa fungsi. Jadi bukan langsung yang angka bulat gitu ya. Jadi hasilnya itu masih berupa fungsi kalau dia general solution atau penyelesaian umum. Nah, tapi kalau yang specific solution, nah kalau yang specific solution itu berarti hasil dari general solution ini semacam kita masukkan beberapa informasi yang sudah diberikan atau yang disebut dengan istilah boundary di sini. Boundary atau batasan. Specific boundary. Batasan-batasan. Maksudnya batasan yang seperti apa? Nah, misal seperti ini. Kalau kita udah menyelesaikan persamaan diferensial parsial, kita dapat general solution-nya atau penyelesaian umumnya. Nah, kemudian kita dapat informasi tambahan nih. Oh, ternyata eh, ini ya fungsinya, fungsi yang diturunkan tadi itu, misalkan x, y ya. Nah itu ketika x-nya 0, jadi istilahnya f 0, y itu ada hasilnya sekian. Ketika y-nya 0 atau f x, 0 hasilnya sekian. Nah itu informasinya bisa kita pakai untuk mencari ini penyelesaian spesifik atau solusi spesifik dari persamaan diferensial parsial. Ini saya susah nuliskannya ini sebenarnya ya. Nanti di bawah ada tapi lebih detail. Nanti biasanya dikasih tahu nih gini. Ketika X-nya 0, tapi Y-nya itu tuh bisa berubah-ubah. Nah, itu hasilnya ini sama dengan Y-nya misalkan gitu. Atau ketika Y-nya yang 0, jadi di sini masih X-nya tuh bisa diganti-ganti, tapi Y-nya 0, maka hasilnya itu adalah contoh ini ya, cuma contoh ya. Kalau Y-nya 0, maka hasilnya itu selalu 0. Contoh seperti ini. Nah, kedua informasi ini kita bisa gunakan untuk mendapatkan solusi khusus dari persamaan diferensial parsial. Kayak gitu. Biasanya kayak gini tergantung ini ya, permintaan soalnya ya. Apakah diminta untuk sampai ke solusi penyelesaian umum atau sampai yang penyelesaian khusus gitu. Tapi kalau ada informasi tambahan ini atau apa ya, specific boundary atau batasan spesifik ini, nah berarti artinya kita diminta untuk menghitung sampai ke penyelesaian khusus gitu ya. Karena ya informasinya dikasih gitu. Jadi kalau cuma sampai yang penyelesaian umum ya belum selesai artinya gitu. Contoh kayak tadi yang sempat saya ini ya apa sebutkan. Misalkan ada suatu ini ya, suatu apa tadi besi gitu ya. Besi memanjang begitu, ujungnya itu kita bakar anggapannya suhunya itu adalah 100 derajat, ujung yang satunya kita kasih es gitu misalkan suhunya 5 derajat. Nah, informasi ini itu adalah kondisi spesifik atau kondisi batas kayak gitu. Kalau pada realnya gitu. Nah, kita akan coba lihat langsung ke contohnya. Nah, ini ya, ada contohnya di sini. Contohnya, contoh yang pertama ini ada soal seperti ini. Do kuadrat Z per do X do Y sama dengan X kuadrat Y. Nah, kita diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial ini. Nah, kita dapat ini informasi tambahan. Jadi, kalau Y-nya 0, tapi X-nya itu sembarang, maka hasilnya adalah X kuadrat. Atau gampangnya bilang di sini,
Zx, 0 itu adalah X kuadrat. Jadi kalau y-nya pas 0, dia kan selalu mengikuti X-nya, tapi X-nya itu dikuadratkan. Gitu. Dan ada satu lagi yaitu Z 1, Y. Artinya ketika X-nya selalu 1 dan Y-nya bisa berubah-ubah, maka hasilnya adalah selalu cos Y. Kayak gitu. Nah, nanti di sini kita diminta untuk menyelesaikan. Nah, karena ada tambahan kondisi batas ini atau specific boundary ini, kondisi khusus ini, batasan khusus ini, berarti kita harus menyelesaikan sampai penyelesaian khusus nantinya ke bawah. Kita coba lihat ya di sini. Nah, ini sekarang akhirnya muncul ya. Yang namanya turunan itu penyelesaiannya nggak akan jauh-jauh dari integral. Jadi kalau sama aja kebalikannya ya. Kalau kita mau mencari integral nanti ya nggak jauh-jauh dari turunan gitu. Karena saling berkebalikan. Di sini pun juga seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan, kita akan pecah dulu nih yang di depan. Nah ini mungkin tadi sempat yang ditanyakan Satrio ya. Ini karena saya nuliskannya nggak pakai kurung, jadi saya tulis 2 kali ini di sini. Tapi penulisan yang apa ya sesuai kaidah sebenarnya itu pakai kurung tadi, itu yang jauh lebih tepat gitu. Di sini do kuadrat z per do x do y. Nah di sini dipecah jadi do z per do x dikalikan do z per do y. Nah ini dia diturunkan 2 kali, satunya terhadap x, satunya terhadap y, sama dengan x kuadrat y. Nah ini, kalau kemudian ini kedua ruas kita integral, maka yang di sini yang sisa itu adalah yang ini ya, yang sisi belakang ya. Jadi do z per do y. Sedangkan di sini akan muncul integral x kuadrat y, yang itu asalnya adalah, sebentar. Ini ya, x kuadrat y dari sini, ini akan kita integral. Integralnya terhadap apa? Nah, jangan lupa, integralnya adalah melihat yang di sini. Karena di sini adalah diturunkan terhadap X, maka di sini diintegral terhadap X juga. Hati-hati di sini. Ya. Kalau posisinya kebalik, nanti bedanya itu hanya di hasil akhir, tapi biasanya sama aja. Ini yang saya sebutkan tadi ya, dikerjakan manapun sebenarnya nggak terlalu yang berpengaruh gitu. Sekarang kita integral dulu. Jangan lupa kalau ada integral, berarti di sini karena terhadap X, selain X kita anggap dia sebagai konstanta, berarti dia nggak berubah. Nah, di sini karena ada X kuadrat, itu kita integral akan jadi sepertiga X pangkat 3. Teman-teman harus ingat integral A X pangkat N dx itu hasilnya adalah A, karena dia adalah koefisien, dia bisa keluar, kemudian dikali X-nya pangkat N ya di sini. Maka dia akan jadi seper N plus 1, kemudian X-nya pangkatnya juga N plus 1, nah jangan lupa plus, karena di sini adalah bukan yang spesifik, kita akan ada ketambahan namanya C, akan ada konstanta gitu. Hal ini juga berlaku di sini, tapi ada yang beda sedikit, hati-hati. Maka di sini X kuadrat kita integral akan jadi, ini karena pangkatnya 2, berarti di sini 1/2+1 jadi 3. Ini ya. Jadi 3, X pangkat N plus 1. 2 plus 1 jadi 3 juga di sini. Kemudian Y-nya tetap plus. Nah ini. Kan kalau di sini yang normal biasa mungkin teman-teman sejak SMA dapatnya plus C. Nah di sini karena integral yang dilakukan itu adalah terhadap turunan parsial, maka konstanta yang muncul itu adalah
fungsi dia di sini. Karena dia diturunkannya terhadap X, berarti konstanta yang muncul itu adalah konstanta yang dia itu tadi fungsi, tapi fungsinya itu yang Y atau yang variabel sisanya di sini. Nah, nih hati-hati ya, jangan sampai keliru X juga di sini. Dia Y di sini ya. Karena kan tadi integralnya terhadap X. Jadi sisanya si konstanta itu pasti di sini dia itu variabel apa? Fungsi Y gitu. Sampai di sini dulu bisa diikuti. Bisa, Pak? Ada yang masih bingung mungkin silahkan. Nggak apa-apa Misi, Pak. Saya ya. masih masih agak bingung karena di sini kan tidak ada dikurung gitu, Pak. Jadi saya bingung mana yang masuk ke dalam konstantanya, apakah Y, apakah X gitu, Pak. Jadi nanti takutnya ketika nggak ada kurungnya, eh, saya bingung peletakan fx-nya atau fy-nya seperti itu. Yang di sini kah? Iya benar, Pak. Oke, nah ini fungsinya nih yang F besarnya adalah fungsi ya. Dia fungsi F dalam kurung Y ini ya. Jadi teman-teman lihat hasil yang diintegralkan di proses sebelumnya, step sebelumnya. Ketika step ini, nah di sini kan X kuadrat Y dx. Kita integralkan, tapi di sini yang kita anggap hanya yang variabel X saja. Tapi jangan lupa karena dia nggak spesifik, pasti ketambahan konstanta. Nah, konstanta yang kita tuliskan di sini itu adalah berupa fungsi. Karena kalian tadi perlu diingat di awal bahwa Z-nya dia kan apa punya dua variabel, ada X dan Y. Karena cuma diintegral terhadap X, maka yang sisa itu pasti Y gitu. Mungkin ini ya satu step yang bisa teman-teman perhatikan ketika di step awal ini, teman-teman juga bisa nuliskannya kayak gini. Do per do X baru buka kurung do Z per do Y. Dan untuk ruas yang kiri seperti ini akan jauh lebih lebih pas gitu. Kenapa? Dengan adanya proses seperti ini, itu bisa ngasih tahu ke teman-teman bahwa Z itu sebenarnya dia diturunkan terhadap Y dulu, baru diturunkan terhadap X. Maka ketika proses integral, kita akan dibalik prosesnya. Maka diintegral integral terhadap X dulu, yang artinya yang luar dulu. Baru nanti kalau ini selesai, hasilnya kita integral lagi terhadap Y untuk menyelesaikan. Kita mau mencari Z itu berapa sih gitu. Sudah cukup jelaskah Satrio tadi? Baik, baik, Pak, sangat jelas berarti untuk pengintegralan itu kalau misalnya yang dimulai dengan X berarti tinggal sisanya adalah Y, jadi fungsinya yang dipakai adalah fungsi Y seperti itu ya, Pak ya. Benar. Jadi kan karena tadi ya selain X kan dianggapnya dia sebagai konstanta. Nah karena dia di sini hasil integralnya itu kan ya berupa konstanta. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa si tadi di awal si Z itu punya dua variabel, punya X dan Y. Maka sisanya itu pasti fungsi dalam Y gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang di sini ada dua kali turunan, maka untuk menyelesaikannya, untuk mencari Z, berapa sih Z ini? Ya kita perlu dua kali proses integral gitu. Integral yang kedua, ini adalah integral yang kita sekarang proses dia terhadap Y. Kan tadi ending kita dapat nih do Z per do Y itu sama dengan sepertiga X pangkat 3, yang ini ya, step ini, sepertiga X pangkat 3 Y plus FY. Maka di sini sekarang kita tuliskan semuanya terhadap do Y. Nah, terhadap do Y berarti di sini Z-nya udah langsung dapat hasil gitu ya. Yang di sini sepertiga X pangkat 3Y
Ini kurang-kurung ya teman-teman. Sorry, ini harusnya ada kurungnya. Jadi semuanya yang dia diintegralkan. Di sini yang bagian pertama kita integral terhadap y maka akan jadi sepertiga x pangkat 3 tetap nih karena dia kita anggap sebagai tadi ya konstan gitu ya. Karena kita integralnya terhadap y. Berarti yang lainnya kita anggap dia konstan. Sepertiga x pangkat 3. Y kalau kita integral ngikuti rumus yang ini tadi, maka hasilnya adalah satu per, karena ini pangkatnya satu ya, maka satu per satu plus satu, jadi setengah, Y pangkat satu plus satu, jadi pangkatnya 2. Maka jadi di sini sepertiga X pangkat 3 setengah Y pangkat 2. Gitu. Plus, nah ini yang jadi agak sedikit PR dan agak ribet tuh di sini. Kita belum tahu nih FY itu apa, tapi diminta untuk mengintegralkan. Nah, akhirnya di sini integral FY dy ada ingat ya di sini lihat nih ada yang berubah. Tadi kalau masih di sini pakainya tuh do masihan karena dia masih ada x-nya masih parsial. Tapi karena di sini cuma satu variabel fy aja, maka dia cuma turunan biasa. Kita ubah dia jadi dy. Ini hanya untuk apa ya istilahnya cara penulisan yang benar karena di sini sudah bukan parsial lagi. Nah, di sini kita nggak pernah tahu nih FY itu apa nih, belum belum tahu di sini. Nah, makanya di sini integral FY dy itu akan kita sederhanakan lagi. Dalam hal ini akan jadi namanya variabel baru namanya hy. Sini. Atau fungsi h yang isinya itu adalah variabel-variabel y gitu. Jangan lupa ini jangan sampai ketinggalan di proses integral yang kedua itu juga ada konstanta. Nah, tapi konstanta di sini karena dia diintegral terhadap y, maka konstantanya itu adalah x di sini. Maka disebut sebagai gx di sini. Nah, ini stepnya memang agak ribet ya. Teman-teman harus hati-hati, dipahami step by step, urutannya dari mana. Akan sering ketemu nanti yang seperti ini, semakin ke belakang. Setelah dapat ini, kita sekarang sederhanakan. Yang ini sepertiga X pangkat 3 setengah Y kuadrat. Kita selesaikan jadi setengah kali sepertiga jadi seperenam. X pangkat 3 Y pangkat 2. Ini adalah bagian yang ini ya. Kemudian yang ini saya sampaikan tadi ya. Kita kan nggak pernah tahu nih FY-nya. Maka ditulis sebagai variabel baru lagi yaitu HY. Gitu. Kemudian konstanta dari hasil integral kedua itu adalah GX. Kita tuliskan di sini. Nah, ini baris yang terakhir ini merupakan penyelesaian umum dari eh, soal yang di atas tadi atau general solution dari persamaan diferensial parsial di soal tadi. Kita sudah dapat nih penyelesaian umumnya. Tinggal nanti setelah ini kita apa namanya melanjutkan untuk yang penyelesaian khusus gitu. Sekali lagi mungkin dari teman-teman ada yang masih bingungkah langkah per langkahnya untuk penyelesaian persamaan diferensial parsial ini? Atau mungkin ini nggak apa-apa ya, misalkan ada yang masih bingung, kurang jelas, teman-teman minta ulang jelaskan ini nih. Mulai dari yang soal tadi nggak apa-apa, karena ini masih apa pengenalan di awal, jadi saya harap teman-teman masih bisa ngikuti. Karena semakin ke belakang akan semakin sering ketemu yang kayak gini gitu. Terutama tadi ya proses integral turunan itu pasti nggak akan jauh-jauh dari situ. Jadi step by stepnya saya harap teman-teman bisa mengikuti. Silakan kalau masih ada yang bingung, ada step yang kurang paham, bisa ditanyakan sebelum mungkin kita berapa ya? 10 menit lagi break dulu.
Cukup jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang bagian penyelesaian khusus atau solusi khususnya. Kita akan pakai dua informasi yang di sini nih untuk menyelesaikan yang hasil dari penyelesaian umum ini. Saya geser ke bawah dikit ya. Nah, setelah dapat eh, penyelesaian umum ini, maka kita bisa pakai dua informasi kondisi batas untuk menyelesaikan eh, persamaan diferensial parsial ini. Kita pakai yang pertama dulu, yaitu Zx, nol sama dengan X kuadrat. Artinya ketika Y-nya berapapun, ketika Y-nya 0 dan X-nya berapapun, hasilnya itu akan selalu X kuadrat, gitu ya. Maka di sini bisa saya tulis, tadi kan Z-nya itu sama dengan X kuadrat. Maka di sini saya tulis X kuadrat sama dengan 1/6. X-nya tetap X pangkat 3, tapi Y-nya 0 di sini. Karena apa? Karena ngikuti di sini. Ya, ketika X-nya tetap X dan Y-nya 0. Sorry, sorry. Nah, plus H0 plus GX. Seperti ini. G dan H itu adalah fungsi. Jadi teman-teman harus tetap biarkan sampai nanti kita dapat berapa gitu. Kita mau diproses apa penyelesaian khusus ini, kita mencari nih G sama H ini berapa sih sampai nanti ketemu Z itu persamaan penuh gitu ya. Nah, di sini kita udah masukkan X-nya tetap X, Y-nya 0. Maka ini bisa kita sederhanakan. Bagian yang ini itu hasilnya adalah 0 karena dia dikalikan 0 ya di sini. Maka tutupan. Ini ya yang ini tetap 0. Maka di sini adalah tinggal sisanya H0 plus GX. Gini ya. Maka kalau kita sederhanakan X kuadrat sama dengan H0 plus GX. Nah, sekarang kita tuliskan ini menjadi GX sama dengan. Jadi kita sisakan GX tapi kita pindah ke ruas kiri. Jadi GX sama dengan X kuadrat min H0. Sama kayak H0 di sini pindah ke ruas kiri gitu. Kita dapat nih GX-nya. GX-nya adalah X kuadrat min H0. Sekarang hasilnya ini kita substitusi ke penyelesaian umum tadi. GX-nya kita ganti X kuadrat min H0. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Z-nya sekarang akan jadi 1/6 X pangkat 3 Y pangkat 2 plus HY. HY kan tetap ya dari sini ya. Ini HY. Plus sekarang GX-nya kita ganti. X kuadrat min H0. Jadi disubstitusi ke atas jadi seperti ini. Nah, setelah dapat yang udah baru lagi nih Z-nya, kita gunakan batasan khusus yang kedua, yaitu ketika Z 1, Y sama dengan cos Y di sini. Maka ini kalau kita selesaikan akan jadi cos Y, kan tadi Z-nya ya, cos Y sama dengan, nah sekarang 1/6. X-nya diganti 1, Y-nya tetap Y, plus HY, plus X kuadrat. X-nya 1 kuadrat min H0 di sini. Kalau kita selesaikan, maka akan hasilnya jadi cos Y sama dengan 1/6 Y kuadrat plus HY plus 1 kuadrat, ini 1 ya, min H0. Kayak gini ya. Ini adalah hasil dari yang batasan khusus yang kedua. Sekarang kita ganti. Dari general solution tadi, GX kita udah dapat, udah kita ganti. Nah, tinggal HY-nya doang. Nah, berarti di sini tinggal kita ubah biar jadi HY sama dengan HY atau fungsi H yang dia itu variabelnya Y sama dengan sisanya selain HY itu pindah ke ruas kiri, ganti tanda. Jadi di sini tinggal cos Y min 1/6 Y kuadrat ini ya, plus jadi minus
kemudian plus 1 jadi minus 1, min H0 jadi plus H0. Nah, ini adalah HY-nya. Ya. Kita udah punya HY, sekarang kita substitusi ke Z yang kita udah dapatkan terakhir tadi, setelah GX dimasukkan. Nah, sekarang kita tulis 1/6 X pangkat 3, Y pangkat 2, ini adalah yang depan ya, plus HY-nya apa? Nah, ini HY-nya yang barusan kita dapat, yaitu cos Y min 1/6 Y kuadrat min 1 plus H0. Itu adalah HY-nya. Kemudian yang GX-nya X kuadrat min H0. Nah, ini ada plus H0 min H0, kita bisa sederhanakan. Nah, endingnya kita dapat Z sama dengan ZXY ya, karena dia Z itu adalah fungsi XY, sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y pangkat 2 plus cos Y min 1/6 Y kuadrat min 1 plus X kuadrat. Nah, ini adalah penyelesaian khusus dari PDP yang kita punya di awal tadi. Kayak gitu. Apa ya, endingnya PDP itu kita dapatnya, ya ini, kalau ini masih berupa ini ya, apa, fungsi XY gitu. Kita nyari Z gitu endingnya di sini. Tapi dengan kita tahu Z-nya di sini, kita bisa memperkirakan berapa sih nilai Z kalau kita tahu X dan Y-nya. Kayak gitu. Untuk step by step yang bagian mencari penyelesaian khusus ini, apakah ada yang bingung? Mungkin ini lebih lebih enak ya karena tinggal substitusi. Sebenarnya yang ribet ketika proses integral tadi, ketika kita mencari general solution. Kalau di bagian mencari specific solution, kita lebih main substitusi yang banyak, hati-hati saja. Bagian mana yang harus diganti, bagian mana yang dipindah. Kalau pindah ruas harus perhatikan plus minusnya. Nah, kalau udah mengikuti itu, sebenarnya sudah benar. Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan, step mana yang mungkin masih bingung, kenapa seperti itu, bagian mana yang mungkin kurang jelas, silakan ditanyakan. Kalau memang ada yang kurang jelas, jangan hanya diam ya, takutnya malah terlewat ke belakang tambah susah nanti. Oke, kalau belum ada, mungkin sebelum lanjut ya, mungkin setelah ini masih ada satu kali contoh lagi. Kita break dulu 15 menit, kita mulai lagi nanti pukul 3 ya.